Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adit Madani. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aditya Madani dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 2C dengan nomor NIM 12140100096. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar humanistik dan teori centered. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja ke slide yang selanjutnya. Teori humanistik. Pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwasanya manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwasanya proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pengertian tersebut juga berlaku jika teori ini diterapkan di kegiatan pembelajaran. Artinya, pengertian teori belajar humanistik bisa disamakan dengan pengertian teori pembelajaran humanistik. Pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Adapun pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Arthur Combs. Arthur Combs, seorang pendidik sekaligus psikolog asal Ohio, Amerika Serikat. Beliau merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan pada sejarah teori belajar humanistik. Combs berpendapat bahwasanya belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar, seseorang, bahkan guru, tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Yang kedua, menurut Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seseorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Yang ketiga, menurut Carl Rogers. Menurut Roger, pada proses belajar, dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pembelajaran. Manfaat, tujuan, dan ciri-ciri teori belajar humanistik. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide ataupun gagasan. Yang keempat, mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Selanjutnya yaitu tujuan teori belajar humanistik. Pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Jika merujuk pada tujuan ini, seorang pendidik harus mampu mengarahkan tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik sehingga diharapkan bisa tercapai suatu tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teori pembelajaran humanistik. Suatu teori belajar dikatakan humanistik jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, proses merupakan hal yang penting untuk menjadi fokus belajar. Yang kedua, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang ketiga, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang keempat, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang kelima, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Prinsip teori belajar humanistik. Teori belajar ini memiliki prinsip yang tidak jauh-jauh dari manusia itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Pertama, setiap manusia memiliki nalar
untuk belajar secara alamiah. Yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Yang kelima, setiap pembelajaran harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Yang keenam, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Konsep teori belajar humanistik. Konsep dasar yang harus dijadikan acuan pada teori belajar ini adalah manusia memegang peranan penting pada kesuksesan dirinya sendiri. Untuk mencapai kesuksesannya, seseorang individu harus memiliki motivasi yang kuat sehingga tidak pernah menyerah untuk terus belajar dengan tetap memperhatikan pada beberapa aspek penting, yaitu kognitif dan afektif. Adapun motivasi bisa berasal dari dalam maupun luar individu. Adapun motivasi bisa berasal dari dalam maupun luar individu. Selain motivasi, seseorang juga harus memahami bagaimana cara belajar teori humanistik. Perpaduan antara keduanya diharapkan bisa menghasilkan kesuksesan. Macam-macam teori belajar humanistik. Yang pertama, teori belajar Arthur Combs. Teori ini berpandangan bahwasanya belajar akan terasa berarti bagi pembelajar itu sendiri. Oleh sebab itu, pendidik tidak memiliki wewenang untuk mengatur materi yang relevan dengan kehidupan individu pembelajar. Kepekaan pendidik menjadi kunci terlaksananya teori belajar ini di sekolah. Pendidik juga harus memberikan pemahaman bahwasanya nilai bukanlah hal utama yang ingin dicapai pada pembelajaran, melainkan proses untuk mendapatkan pengetahuannya. Yang kedua, teori belajar Bloom dan Cradwell. Teori belajar yang dikemukakan Bloom dan Cradwell ini fokus pada hal-hal yang pasti bisa dikuasai oleh seseorang setelah melalui proses belajar. Teori ini juga menjadi latar belakang ditemukannya taksonomi Bloom yang kini dikenal di dunia pendidikan Indonesia. Teori ini juga menjadi latar belakang ditemukannya taksonomi Bloom yang kini dikenal di dunia pendidikan Indonesia. Yang ketiga yaitu teori belajar Carl Roger. Teori ini dikemukakan oleh tokoh teori Yang ketiga yaitu teori belajar Carl Roger. Teori ini dikemukakan oleh tokoh psikologi humanistik dari Noyes, Amerika Serikat. Menurut Carl Roger, belajar harus melibatkan sisi intelektualitas dan emosional peserta didik. Oleh karena itu, motivasi belajar wajib dimiliki oleh individu yang sedang belajar. Yang keempat yaitu teori belajar Maslow. Teori yang dikemukakan oleh Abraham Harold Maslow ini berpandangan bahwasanya setiap individu akan berupaya memenuhi kebutuhan hierarkis hidupnya. Oleh karena itu, penting adanya dorongan untuk maju ke arah yang lebih baik. Kelebihan teori belajar humanistik. Sebagai produk yang dirumuskan oleh manusia, setiap teori tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada pembentukan kepribadian hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu. Yang kelima, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Yang keenam, semakin lama seseorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Kekurangan teori belajar humanistik. Untuk kekurangan teori belajar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Yang kelima, tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Yang keenam, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Selanjutnya ada teori centered. Pengertian teori centered.
Istilah client centered sukar diganti dengan istilah bahasa Indonesia yang singkat dan mengena, sehingga dapat dideskripsikan dengan mengatakan cara konseling yang menekankan peranan konseli sendiri dalam proses konseling. Carl Rogers mengembangkan terapi client centered sebagai reaksi terhadap apa yang disebutnya keterbatasan yang berdasar dari psikoanalisis. Konsep client-centered. Konsep pokok yang mendasarkan teori client-centered adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri sendiri, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Menurut Rogers, konstruk inti client-centered adalah konsep tentang diri dan konsep menjadi diri atau perwujudan diri. Individu yang dikatakan sehat adalah yang dirinya dapat berkembang penuh dan dapat mengalami proses hidupnya tanpa adanya hambatan. Ciri-ciri teori client-centered. Rogers menguraikan ciri-ciri yang membedakan pendekatan client-centered dari pendekatan yang lain. Berikut ini adalah ciri-ciri pendekatan client-centered, yaitu yang pertama, difokuskannya pada tanggung jawab dan kesanggupan seseorang untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih penuh. Yang kedua, menekankan dunia fenomenal seorang konseli dengan empati yang cermat dan dengan usaha memahami kerangka acuan internal seorang konselor, memberikan perhatian terutama pada persepsi diri konseli dan persepsinya terhadap dunia. Yang ketiga, prinsip-prinsip konseling client-centered diterapkan pada individu yang fungsi psikologisnya berada pada taraf yang relatif normal maupun pada individu yang derajat penyimpangan psikologisnya lebih besar. Kekurangan dan kelebihan teori centered. Adapun kekurangannya adalah yang pertama, memungkinkan sebagian terapis menjadi selalu terpusat pada konseli sehingga melupakan keasliannya. Yang kedua, kesalahan sebagian terapis dalam menerjemahkan sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam hubungan terapeutik. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, sifat keamanan. Individu dapat mengeksplorasi pengalaman-pengalaman psikologis yang bermakna dengan perasaan aman. Yang kedua, dapat diterapkan pada setting individual maupun kelompok. Yang terakhir, memberikan peluang yang lebih luas terhadap klien untuk mendengar dan didengar.